kita boleh dipisahkan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita tetap hati kita menyembah Dia. Pada pagi hari ini kita akan datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur memuji Kau berbuat di dalam hidupku, panjangkan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Shalom. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya kepada kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini yang ingin bersama-sama mengikuti ibadah, saya yakin dan percaya pada hari ini kita bersama-sama siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap teguh dalam kesalehannya, meskipun engkau mencelakakan. Sekali lagi, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bala yang busuk
dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alam dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema untuk kita hari ini yaitu bertahan di dalam pencobaan. Saudara, suatu kali saya berkunjung ke pantai. Di sana terdapat beberapa banyak pohon cemara. Selain memberikan suasana yang nyaman dan sejuk, pohon cemara ini juga memiliki keindahan yang memanjakan mata. Hal yang menarik, saudara, ketika saya perhatikan setiap pohon cemara yang ada di tepi pantai itu, ya adalah dia memiliki daya tahan yang sangat baik. Ketika ada guncangan angin yang kencang, ia tetap bertahan. Ia tetap memberikan kesejukan. Bahkan saudara mampu menahan air laut jika sewaktu-waktu terjadi air pasang. Dan bukan hanya itu, pohon cemara ini juga sanggup menahan gelombang tsunami. Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat pohon cemara ini sehingga ia bisa bertahan dan kuat apabila ada guncangan angin yang kencang dan mampu menahan gelombang air laut? Saudaraku yang terkasih, ternyata pohon cemara ini dia memiliki dasar yang kuat, yaitu akar tunggalnya. Saudara, inilah yang membuat pohon cemara ini bertahan hidup saat ada guncangan angin yang kencang. Pohon cemara ini mampu bertahan hidup ketika ada gelombang tsunami menerpa. Saudara yang terkasih, tentunya juga hidup kita memiliki dasar, yaitu pribadi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita berkata bahwa saya punya dasar yang kuat, saya punya iman yang kuat, tentu saya dan saudara mampu bertahan ketika ada gelombang kehidupan menerpa hidup saya dan saudara. Ketika kita berkata saya punya dasar yang kuat, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, tentunya saya dan saudara harus mampu bertahan apabila masalah terus melanda hidup saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, salah satu tokoh Alkitab yang dimana dia mampu bertahan dalam setiap cobaan yang dialaminya, yaitu Ayub. Cobaan yang dialami Ayub, saudara, di mana 10 anaknya mati mendadak, yaitu 7 anaknya laki-laki dan 3 anaknya perempuan. Itulah cobaan pertama yang dialami Ayub. Cobaan yang kedua yang dialami Ayub, saudara, yaitu segala harta yang dimiliki oleh Ayub habis lenyap. Firman Tuhan berkata ada 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, dan 1.000 ekor lembu, 5 ekor keledai betina. Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah timur, tetapi semuanya itu habis lenyap. Saudara yang terkasih, cobaan yang ketiga yang dialami oleh Ayub, yaitu dia kena penyakit. Firman Tuhan berkata penyakit bara yang busuk, dan itu sakit sekali. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, namun dalam semuanya itu Ayub tetap bertahan. Saudara, apa yang membuat Ayub bisa bertahan? Lalu apa yang kita pelajari dalam kehidupan Ayub? Ternyata yang pertama adalah Ayub memelihara
ketekunan imannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, Beda berkata, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Perhatikan di sini saudara, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Saleh artinya adalah taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan beriman kepada Tuhan. Jadi Ayub adalah seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan, seorang yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Dia adalah seorang yang suci, jujur, dan beriman kepada Tuhan. Inilah yang dipelihara oleh Ayub ketika dia mengalami sebuah pencobaan yang menerpa hidupnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam bagian firman Tuhan ini kita terus belajar bahwa saya dan saudara juga harus bertahan dalam setiap pencobaan yang menimpa kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu seorang Ayub, walaupun dia merasa kehilangan segala hartanya, anak-anaknya, tetapi dalam semuanya itu Ayub mampu bertahan. Dan bukan hanya itu saudara, firman Tuhan berkata dia memuji Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang dialaminya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa saudara. Ketika Ayub berada di tengah-tengah pencobaan yang sungguh luar biasa, ia tetap memuji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana saya dan saudara ketika kita mengalami berbagai macam masalah pencobaan yang menerpa kehidupan saya dan saudara? Adakah saya dan saudara bertahan memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Adakah saya dan saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah pencobaan yang ada? Adakah saya dan saudara terus bertekun di dalam iman? Atau jangan-jangan sebaliknya kita menganggap biasa-biasa saja dan berkata tidak apa-apa Tuhan. Dan seperti itu kan kita menganggap enteng dan tidak takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya dan saudara perlu diuji oleh Tuhan. Apakah saya dan saudara bergantung penuh, sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kemelangan adalah proses yang Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara ada dalam masalah, datanglah kepada Tuhan, bergantung penuhlah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang kedua yang perlu kita belajar dalam kehidupan Ayub, bagaimana Ayub mampu bertahan dalam setiap pencobaan yang dialaminya, yaitu Ayub ternyata tidak berdosa. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa cobaan demi cobaan yang kita alami datangnya dari Tuhan. Saya katakan tidak. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mencobai manusia. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Tuhan tidak akan pernah merencanakan kecelakaan bagi manusia. Tetapi Tuhan mengizinkan. Namun siapakah si pencoba? Itu iblis. Saudaraku yang terkasih, jadi iblislah yang mencobai Ayub, dan itu atas izin Tuhan. Pencobaan yang datang dari iblis itu akan berakhir pada sebuah kehancuran. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, namun segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu akan menuju pada suatu keadaan yang baik, yang penuh dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam bagian firman Tuhan ini Ayub tidak berdosa. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Saudara, harusnya
dia seorang istri, gitu ya, menghibur seorang suami yang sakit. Tetapi apa yang dialami Ayub, yang dilakukan istri kepadanya, justru seorang istri menambah beban kepada Ayub. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istri Ayub ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Hal yang sama tentang percakapan iblis dengan Tuhan di pasal 1 ayat 11, dia mengatakan, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala kepunyaannya, maka ia akan mengutuki engkau. Saudaraku yang terkasih, Ayub ternyata tidak berdosa. Ayub tidak akan menyangkal Tuhan. Menyangkal atau anyomai artinya adalah berdusta, meninggalkan Tuhan, menentang Tuhan, menolak Tuhan, pada akhirnya jadi murtad. Saudara yang terkasih, sebagai pembelajaran bagi kita, ternyata Ayub tidak berdosa. Walaupun penderitaan yang ia alami, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tidak akan pernah menentang Tuhan dalam cobaan yang ia hadapi. Ayub tidak menyangkal Allahnya di tengah penderitaan. Justru Ayub menjawab di dalam ayat 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu firman Tuhan berkata, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam firman Tuhan ini kita harus belajar. Di saat ada cobaan, masalah yang ingin menerpa hidup kita, kita harus benar-benar sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dalam setiap permasalahan. Ketika ada cobaan yang akan menerpa hidup kita, jangan sampai kita menyangkal Tuhan Allah kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala proses kita harus mampu untuk melewatinya demi kebaikan kita. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga yang perlu kita pelajari dari kehidupan Ayub, ketika dia berada di dalam sebuah pencobaan yang sungguh luar biasa, Ayub tetap fokus pada rancangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, susah dan derita silih berganti yang kita alami. Namun saya dan saudara perlu mengarahkan hati kita pada salib Kristus. Yesus Kristus ketika dia melayani di dunia ini, ada banyak penderitaan yang dia alami. Namun Tuhan bisa melewatinya sampai garis akhir. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Apabila ada pengaruh-pengaruh dari luar, jangan dengar, tetapi arahkanlah hati kepada salib Kristus. Fokuslah pada rancangan Tuhan. Segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan pasti akan berakhir baik kepada kita, karena Tuhan tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik, melainkan rancangan sejahtera yang penuh dengan harapan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara berada di dalam berbagai macam cobaan, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan. Saudara menghadapi cobaan dengan penuh kebahagiaan atau sukacita, seperti ayat Mas yang kita baca tadi, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi titik fokus orang percaya adalah dalam setiap ujian cobaan yang kita alami, ada sesuatu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita bahwa anggaplah sebagai kebahagiaan. Ingat, ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, yaitu mahkota kehidupan. Jadi untuk meraih mahkota kehidupan itu, maka fokuslah pada rancangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ayub di dalam pencobaan yang dialaminya, Tuhan menyertai hidup
Firman Tuhan berkata, Tuhan memulihkan segala keadaan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengiringan Tuhan, selama kita masih hidup, kita senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ada banyak pengaruh-pengaruh dari luar, roh-roh jahat yang terus mengerogoti saya dan saudara untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi saya mengajak saya dan saudara untuk terus bergantung kepada Tuhan, terus berjaga-jaga dan berdoa. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus ayat pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan dengan tema bertahan di dalam pencobaan, yakni peliharalah ketekunan iman kita kepada Tuhan. Tak setia mengiring Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, membangun hubungan pribadi yang erat bersama dengan Tuhan di saat kita berada di dalam titik keadaan yang tidak memungkinkan, yaitu cobaan. Dan ketika cobaan itu menerpa hidup kita, jangan sampai saya saudara berdosa atau menyangkal Tuhan, tetapi fokuslah pada rancangan Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini senantiasa terus memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami belajar bagaimana seorang Ayub yang mampu bertahan dalam setiap cobaan yang dialaminya. Oleh sebab itu kami juga mau belajar ya Tuhan, ketika ada sesuatu gelombang kehidupan yang menerpa hidup kami, kami senantiasa terus memelihara ketekunan iman kami kepada Engkau, taat kepada Engkau, membangun hubungan yang erat bersama dengan Engkau. Dan apapun cobaan yang boleh kami alami ya Tuhan Yesus, kami senantiasa terus bergantung penuh kepada Engkau dan tidak menyangkal Engkau. Kiranya juga hati setiap kami senantiasa fokus pada rancangan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, hanya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami untuk melakukan kebenaran firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kau tetap bertahan di dalam persoalan dan pencobaan yang kau alami hari demi hari, dan pada akhirnya kau akan diberikan kemenangan. Dan saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sumber segala berkat, untuk menerima berkat yang kekal dari Dia. Diberkatilah kehidupan jasmanimu dengan segala kebutuhan hidupmu, dan Tuhan akan menyediakan dan mencukupkannya. Diberkatilah kehidupan jiwamu sehingga kau memperoleh damai dan sukacita dalam mengiringi Tuhan, dan diberkatilah rohmu dalam pengenalan kau akan Allah sehingga kau akan mengenal kasih karunia-Nya dalam hidupmu senantiasa. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya hidupmu pun menjadi berkat bagi semua orang sampai hari Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Amin.